Ada suatu riwayat sobat, dan ini dikisahkan di suatu kampung Arab. Ada lelaki yang mana dia memiliki senjatanya yang sangat besar sekali. Nah, orang yang ada di kampung tersebut menyebutnya dengan nama Ablah, karena sangat besar sekali senjatanya sehingga menyebabkan ia tidak nyaman baik dalam kondisi biasanya atau di mana celananya itu tidak bisa membungkus senjatanya dengan baik sobat. Dan menurut banyak orang, memiliki senjata yang besar itu adalah sesuatu yang sangat diidam-idamkan. Nah, seperti itu. Tetapi hal itu dapat menjadi musibah sobat bagi si Ablah ini. Kenapa? Lantaran banyak sekali wanita-wanita kampung atau gadis-gadis kampung yang tidak ada atau tidak mau menikah dengannya karena merasa takut. Nah, mereka takut karena suatu saat seandainya menikah dengannya, takutnya tidak kuat. Nah, setelah sekian lama menjadi bujang, si Ablah itu terdengar kabar bahwa ada seorang janda, yaitu janda tua yang ingin menikahkan anak perawannya, tetapi sudah kelewat umur sobat. Dan kalau di sini bisa disebut perawan tua. Namun sebelum saya lanjutkan sobat, jangan lupa silakan Anda subscribe, jangan lupa nyalakan tombol loncengnya, like, share, dan juga tulislah kobil itu di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Dengan rahmat Allah yang mana kita bisa berjumpa lagi di channel saya ini, baik yang sudah menyimak ataupun yang baru menemukan channel saya ini. Oke sobat, saya lanjutkan kembali ceritanya. Yang tadi mulanya si perawan tua ini menolak untuk dinikahi dengan si Ablah, tetapi sang ibu si perawan tua ini yang bertanggung jawab sobat. Mau gimana lagi, mulanya si perawan tua ini menolak untuk dinikahi dengan si Ablah. Akan tetapi ibu si perawan tua ini yang bertanggung jawab. Ya mau gimana lagi, namanya ibunya sobat sudah meminta dengan baik-baik kepada putranya, dan ibunya meminta agar jangan sampai menolak kemauan ibunya. Seperti itu sobat. Lalu si ibu pun menikahkan anaknya dengan si Ablah dengan memberikan satu syarat kepada si Ablah. Jadi syaratnya, jika si Ablah ingin melakukan hubungan dengan si anaknya, maka harus dikontrol oleh sang ibu mertuanya dan tidak boleh menyakiti anaknya. Begitu tutur dari sang ibu dari perawan tua tadi. Dan akhirnya si Ablah setuju untuk memenuhi permintaan sang ibu si perawan tua itu. Dan di saat malam pertama sobat, si Ablah ini ingin sekali bersama dengan istrinya. Nah, ketika si Ablah membuka CD-nya, maka terlihat punyanya si Ablah ini sampai-sampai istrinya ini pingsan sobat. Nah, saat ibu ini masuk ke kamar melihat anaknya pingsan, lalu dibangunkanlah anaknya itu sampai sadar. Dan akhirnya sang ibu pun menyuruh si anaknya itu untuk juga membuka CD-nya. Lakukan seperti itu, seperti yang dilakukan si Ablah. Lalu si Ablah berkata atau menantunya itu, masukkan saja itu tapi pelan-pelan, seperti itu sobat. Dan setelah itu si Ablah mencoba memasukkannya berkali-kali. Ablah itu memasukkan anunya itu tidak bisa sobat. Akhirnya sang istri Ablah itu berteriak, padahal masih kepalanya saja. Dan mendengarkan teriakan itu, sang ibu pun langsung masuk lagi ke kamar dan memegang tenggorokan si anunya Ablah itu. Nah, sang mertua ini, ibu si perempuan tadi, sambil berkata kepada si Ablah, saya kan sudah bilang dengan syarat kamu boleh menikahi anakku, namun tidak boleh kamu menyakitinya. Lalu istri Ablah pun berkata, wahai ibu, benar sekali apa yang dikatakan ayah di waktu hidupnya, karena ayahnya ini kan sudah wafat sobat. Ya memang apa yang pernah dikatakan oleh ayahmu. Lalu istri Ablah ini menjawab,
sambil menangis. Ya, memang apa yang pernah dikatakan oleh ayahmu itu benar. Lalu istri Ablah itu menjawab sambil menangis. Kata ayah, apapun barang yang pernah dipegang oleh ibumu pasti tak akan pernah ada keberkahannya. Maksud anaknya itu, apa yang dirasakan oleh anaknya tadi sudah ada kenikmatan seperti itu, walaupun itunya sudah sobek sobat. Nah seperti itu, setelah ibunya pegang si anunya si Ablah, maka hilanglah kenikmatan itu sobat tanpa bekas. Dan kisah ini disebutkan di dalam kitab Ar-Rawdatul Athir fi Nawzatil Khatir yang ditulis oleh Muhammad An-Nafsawi. Jadi intinya, ketika Anda ingin mempunyai senjata seperti Ablah itu, malah akan mendatangkan masalah tersendiri, apalagi dibuat-buat. Karena apa sobat? Karena Allah sudah menciptakan sesuatu itu sudah ada fungsinya masing-masing, sudah ada manfaatnya tersendiri. Jadi kalau Allah menciptakan rambut Anda keriting, itu sudah Allah sesuaikan sobat. Jadi jangan dirubah-rubah kenikmatan itu, dan bisa dirasakan tanpa harus mengubah. Tapi bagaimana cara kita memperlakukan pasangan kita itu dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau misalkan Anda masih penasaran, ya monggo silakan dilihat di video-video kami tentang cara seperti itu, pembesaran dan sebagainya, bisa silakan Anda amalkan. Tetapi alangkah baiknya, lebih baiknya jika Anda menerima saja dengan apa yang sudah ditakdirkan dan diberikan Allah. Begitulah sobat, semoga Anda paham. Semoga amalan ini bisa bermanfaat dan bisa menebarkan barokah manfaat kepada orang lain. Oke sobat, saya mengerti dan Anda juga paham. Kalau begitu saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.